Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun video ayah kali ini, ayah akan membacakan surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka anak-anakku sekalian, jadikanlah di dalam hidup ini kita memiliki sifat sabar. Sifat yang memang sangat mudah untuk diucapkan dengan kata-kata, tapi sangat berat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bisa, bukan tidak bisa. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kelapangan hati untuk bisa bersikap sabar. Nah, di antara amalan-amalan, kalau kita bisa bersabar, sering-seringlah kita baca Quran. Orang yang senantiasa rajin, gemar baca Quran, insya Allah Allah akan berikan kesabaran. Orang yang sering rajin saum, puasa, Senin Kemis, insya Allah Allah berikan dia sifat-sifat sabar. Apalagi di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan sifat sabar dan sholat. Jadi sholat itu diantaranya adalah amalan yang sangat dahsyat untuk menjaga kita punya mental ini untuk senantiasa bersikap sabar. Orang yang rajin sholat, terjaga sholatnya 5 waktu di masjid bagi kita kaum laki-laki, pasti Allah berikan sifat-sifat sabar. Karena di dalam sholat itu ada ajaran-ajaran tentang kesabaran. Kita nggak boleh buru-buru, kita sabar menunggu imam, imam, baru kita takbir. Imam ruku, kita ruku, dan seterusnya. Itu mengajarkan kita tentang arti sebuah kesabaran. Saum, kita belajar sabar supaya kita tidak akan minum dan makan sebelum waktunya azan. Kemudian baca Quran, zikrullah, menolong orang, melihat kondisi saudara muslimnya yang sulit, yang susah. Itu juga bagian dari amalan-amalan yang membuat kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi 3 sabar ini. Sabar untuk taat kepada Allah, wahai anak-anakku. Sabar ketika kita taat sama Allah, berusaha bersabar terus, istiqomah mudah-mudahan. Mohon kepada Allah supaya kita diberikan istiqomah. Ya muqallibul qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, tetapkan hatiku ini Allah. Sabarkan hatiku ini Allah dalam ketaatan. Ya, sabar dan sabar dalam menjauhkan maksiat. Ada orang mampu sabar dia taat, tapi dia belum mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa maksiat. Nah, ini juga bermasalah. Jadi kalau bisa taat kita ibadah rajin, tapi kita masih gemar maksiat, gemar berbuat dosa, gemar berbuat yang sia-sia, nah itu kita masih bermasalah, masih belum sabar menurut Al-Quran. Kemudian kita sabar dalam musibah. Ketika ada musibah, bencana, sakit, kemudian banjir, kebanjiran rumah kita, atau terjatuh, terluka, berdarah, dan sebagainya. Itu semuanya ujian yang tidak kita inginkan, tapi terjadi karena takdirnya demikian. Maka bersabarlah kalau sudah terjadi. Kalau kita tidak ingin takdir itu terjadi, takdir yang merupakan ketentuan Allah, ketetapan Allah berupa ya sakit, ya berdoa. Karena doa itu dengan takdir itu dia bertengkar di langit dan akan dimenangkan oleh doa. Maka sering-seringlah banyak doa, ya Allah berikan saya kesehatan. Kalau kita mau pergi kerja, kuliah, mohon perlindungan sama Allah. Itu Allah lindungi. Kalau kita naik motor, ya Allah lindungi motor saya, jangan sampai ya Allah motor saya banyak pecah.
Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah, motornya jangan sampai ya Allah nabrak orang, ditabrak orang. Allah lindungi. Apa saja kehidupan ini ya Allah lindungi, ya Allah jangan sampai diri ini ya Allah senangnya berbuat dosa maksiat terus ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Nah nanti Allah lindungi, Allah berikan perlindungan, artinya Allah akan bimbing hamba tersebut untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai anak-anakku, di kesempatan video ini jadikanlah sabar dan sholat untuk senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat, berusaha sekuatnya mohon pada Allah. Walaupun kita udah berdoa, udah nangis-nangis, kadang kita tahu terjerumus lagi, lalai, minta ampun lagi sama Allah, doa lagi, terus jangan sampai berputus asa. Karena kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, disitulah setan senang. Ya, jangan berputus asa. Makanya ketika kita juga lagi Allah berikan kita taufik kekuatan untuk taat kepada Allah, tidak berbuat, jangan kita berburuk sangka dengan orang yang suka berbuat dosa. Kasihan kita, jangan mengejek, jangan kita merasa diri kita lebih baik dari mereka, tidak. Tapi justru kita ya Allah, kita dulu pernah ngerasain betapa susahnya menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Kemudian taat, bersabar dalam mendapati musibah, ujian, sakit. Sesungguhnya dengan sakit Allah angkat derajatnya. Sesungguhnya dengan sakit Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya dengan sakit dia bisa zikrullah. Banyak sekali manfaatnya kalau kita bersabar. Mudah-mudahan nasihat ayah ini bermanfaat buat diri ayah dan buat anak-anak sekalian. Semoga kalau ayah sudah tidak ada, video ini bermanfaat buat kalian dan bisa di-setel untuk anak-anak kalian, insyaallah. Mohon maaf bila ada kata salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.